Puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita bersyukur ya, akhirnya ketemu lagi di dalam anugerah Tuhan. Berbagai kesaksian hidup yang kita boleh alami. Dan satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan. Ya, Tuhan mengizinkan artinya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Dan seperti Mami Cindy tadi bilang, kita juga punya iman, tetapi kita juga punya hikmat untuk menangani segala sesuatu. Tuhan kasih kemampuan kita untuk bisa melakukan segala sesuatu, dan saya percaya seluruh ilmu pengetahuan itu datang dari Tuhan, termasuk ilmu kedokteran. Ya, kita dulu punya Dr. Hembing yang dia lebih kepada pengobatan dengan cara herbal, ya. Tetapi beliau sudah nggak ada. Dan kalau di kampung atau mungkin beberapa rumah itu ada yang itu tanam pohon-pohon yang bisa menghasilkan itu, apotek hidup. Nah, saya pikir Dr. Hemi kayaknya buat bukunya loh. Jadi tanaman apa saja yang bisa digunakan gitu loh. Itu bisa kita pakai ya untuk menguji semuanya, supaya kita tahu dan akhirnya kita bisa menggunakannya dengan baik. Terima kasih Pak Sab sudah menyaksikan, dan memang betul artinya memang waktu diceritakan itu agak lucu-lucu dikit ya. Tetapi saya membayangkan kalau kita ada di pihak Pak Sab ini memang cukup berat. Ya, cukup berat artinya ya namanya orang tua mau gimana lagi ya. Harus terjadi seperti itu. Dan betul kata Pak Sab tadi, supaya Bu Gina juga dan anak-anak juga bisa kerjasama ya Bu ya. Tetapi puji Tuhan loh, artinya Bu Gina ini menjadi meskipun apa ya, tetapi menjadi penyemangat lah. Karena beliau ini kan memang tidak mudah ke dalam ya, yang saya lihat gitu loh. Artinya easy going gitu ya. Nah kalau saya pikir kayak Pak Sab semua juga repot ya. Pak Sab ke dalam, Bu Gina ke dalam, anak-anak ke dalam, semuanya akhirnya merintih semua gitu ya. Puji Tuhan, nah Pak D tadi juga memang Bu Sarah telepon juga sempat tadi kasih kabar. Akhirnya saya infokan ke jemaat tadi. Akhirnya beberapa waktu kemudian telepon lagi bahwa ya udah kalau memang si anak-anak dan juga keluarga juga udah sepakat begitu, ya udah kita hargai. Yang keduanya juga kita itu tandanya, yang kedua masih ada waktu untuk kita berdoa. Ya. Nah, kami juga berdua juga selalu obrolin ini bagaimana ya kalau seandainya sudah cuci darah. Ini agak beda sama Pak Beni. Pak Beni itu masih muda. Nah, Pak D kan sudah lebih umur gitu ya. Itu yang kita pikirin. Nah, waktu ketemu di WBI kan saya tanya bagaimana ini pasca itu, apakah betul-betul kayak Pak Beni atau memang agak beda begitu ya. Memang nggak mirip sekali, tetapi ya kita lihat ya betul apa yang menjadi lemes itu pada saat apa, nggak boleh apa begitu ya. Nah kita juga bingung ya Pak De ya, maksudnya janganlah seperti itu, misalnya bulu tangkis gitu ya. Tetapi kadang-kadang buat orang tua bulu tangkis itu menjadi semangat gitu loh. Semangat artinya ketemu dengan teman-teman, bisa smash gitu, dan juga ada ngelawak-ngelawaknya gitu. Mungkin tambah sehat seperti itu. Dan kita bergumul terus. Dan Mami Cindy juga bersaksi bagaimana mengidap penyakit itu, ya siapa yang mau sakit gitu, nggak ada yang mau. Tetapi Tuhan izinkan mengalami itu, berbagai pertanyaan yang muncul. Tetapi saya minta kepada setiap kita, jauhkan daripada penghakiman gitu loh. Kalaupun ada seperti itu, ya biarlah si yang mengalami itu koreksi diri sendiri itu bagaimana kita. Buat kita yang di luar, kita nggak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan itu, dan biarlah kita tetap semangat anak-anak muda. Semangat ya. Diamond semangat. Puji Tuhan. Nah, saya sudah bagikan materinya, saudara sekalian, kita akan sharing ya. Tentang kasih setia Tuhan untuk keluarga. Pembacaannya dalam Mazmur 89 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Ada beberapa pelajaran yang saya kasih kepada kita sekalian. Yang pertama, kasih setia Tuhan layak dinyanyikan. Pemazmur memulai dengan satu tekad menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bagaimana praktiknya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, menyanyikan kasih setia Tuhan itu? Caranya bagaimana? Nah, dengan vokal kita lah ya. Dengan vokal kita artinya bisa menyanyi, bisa bersaksi juga. Jadi kesaksian yang indah itu adalah sebuah lagu yang kita dengarkan. Jadi kalau kita bicara tentang kasih setia Tuhan itu, ya nggak habis-habisnya kita ngomong apa kepada Tuhan. Makanya tips saya adalah kalau kita bisa supaya lebih gampang menyembah adalah ingat kasih Tuhan di masa lalu. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita waktu kita sakit, sembuh, waktu kita hampir kecelakaan, terus kemudian enggak terjadi seperti itu. Melihat anak-anak ketika kecil-kecil sempat bingung juga mau menyekolahkannya. Tetapi akhirnya, ya saya tadi ngobrol sama istri, kayaknya jemaat kita semuanya naik kelas semua ya. Lulus semua ya. Karena nggak ada kabar lain ya. Nah puji Tuhan lah. Puji Tuhan juga hari ini Melsa masuk 3 besar. Nah puji Tuhan kan. Puji Tuhan. Jadi kita kasih apresiasi kepada anak-anak itu adalah mulai dari mana anak itu. Kalau mulainya dari 70, dapat 75, itu kita harus hargai. Bahwa dia sudah menanjak begitu loh. Nah kalau dia mulainya 80, terus kemudian jadi 60, nah baru koreksi. Nah kamu apa yang kurang dari ini semuanya? Jadi artinya bahwa setiap kita itu ketika ada pertumbuhan harus ada apresiasinya. Amin. Jadi kita titik nol mana yang dialami oleh seseorang dari sekarang ini bagaimana ya? Apakah dia perlu dihargai atau tidak? Nah gitu. Nah dengan mengingat kasih setia Tuhan, maka ada penyembahan. Kita membayangkan kan, waktu menyembah itu kan pikiran kita kan juga menerawang kemana-mana. Ya, bukan menerawang tentang hal-hal yang buruk, tetapi kita menerawang tentang kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan waktu itu saya di sini, waktu itu saya bagaimana, waktu itu saya seperti ini, dan terima kasih akhirnya hari ini saya boleh mengalami kebaikan Tuhan. Nah, Bibi waktu mau menyembah ingat, oh terima kasih waktu 5 tahun lalu kita masih di Medan, akhirnya ketemu ini, akhirnya nyampe di Depok, itu anugerah Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bekerja luar biasa. Nah, akhirnya tidak ada omelan lagi. Ya, jadi caranya begitu. Kalau melihat waktu kita sakit dan kemudian kita bayangin sakitnya, kita nggak bisa menyembah. Nggak bisa. Aduh Tuhan, kenapa saya sakit, kenapa kayak gini? Mungkin salah orang, salah dokter, salah diagnosa, atau salah istriku, atau salah anak-anakku, atau gimana saudara. Tetapi Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita. Amin. Ini bukan sekedar nyanyian pujian, tetapi ungkapan dari hati yang mengalami kebaikan Tuhan. Jadi kalau yang tulus itu Tuhan suka kok. Jadi apa adanya lah. Kita ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kau sudah kasih ini. Terima kasih Tuhan, bisa nggak Tuhan kalau saya tidak ngalamin ini? Boleh nggak saya ngalami ini? Nah setelah kita mulai ajukan sesuatu kepada Tuhan, jangan lupa kita mengakhiri, ya udah. Akhirnya itu permintaan saja Tuhan. Selanjutnya adalah up to God. Terserah Tuhan saja yang terbaik. Gitu ya. Tuhan Yesus juga memberikan contoh seperti itu. Bapa kalau bisa ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Gitu loh. Jadi Tuhan juga bisa ada permohonan permintaan. Boleh Tuhan, kalau saya tidak terjadi seperti ini. Tetapi maafkan saya kalau itu adalah manusia saya yang suka protes mungkin. Tetapi dibalik semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Yang saya tahu adalah kalau Tuhan izinkan, Tuhan kasih kekuatan. Ya, seperti itu. Sebagai keluarga, mari kita belajar bersyukur bukan hanya saat keadaan baik, tetapi juga saat tantangan sedang datang. Nah, kalau kita mau teliti satu persatu, kalau dalam keadaan dapat duit, misalnya dapat promosi, dapat gaji, naik gaji, sedang dapat gaji, begitu ya. Nah, kita mudah untuk bersyukur pada Tuhan.
Tetapi keadaan misalnya sedang tidak ada, ucapan syukur yang seperti apa yang harus kita lakukan? Mungkin hal yang nggak wajar gitu. Terima kasih Tuhan untuk sakit ini, sehingga kau boleh mengalami seperti ini. Akhirnya seperti Pak Sab tadi bilang, yang saya selama ini merasa saya kuat, saya merasa bahwa saya sudah sabar menghadapi istri dan anak-anak. Akhirnya ya Tuhan kasih dengan orang tua yang seperti ini, membuat aku lebih ditegaskan lagi bahwa aku harus bertumbuh lagi di dalam kesabaran. Nah begitu. Jadi selalu ada ungkapan terima kasih kepada Tuhan untuk apapun yang belum datang lah seperti itu. Sekali lagi saya katakan bahwa kita juga hidup oleh iman. Jadi kita mensyukuri yang belum terjadi pun. Terima kasih Tuhan untuk kerjaan ini. Tuhan berkati saya dengan luar biasa, dengan pekerjaan yang baru. Ya kasihlah ya. Meskipun belum, tetapi sudah beriman gitu loh. Terima kasih untuk pekerjaan ini yang gaji saya sekian begitu ya. Sehingga dengan demikian saya bisa menyenangkan orang tua, menyenangkan ibu dan sebagainya begitu loh. Jadi kita akan berpikir terbalik. Terima kasih untuk sembuhan ini, terima kasih untuk gaji yang besar ini, terima kasih untuk jodoh anak-anakku, terima kasih untuk anakku yang luar biasa, yang Tuhan berkati. Dan luar biasa kan tadi Pak D itu bersaksi bagaimana Ribka itu ya. Jadi akhirnya pertolongan Tuhan tidak mesti datang dari pendeta, tidak mesti datang dari saudara seiman. Kadang justru datangnya bukan oleh saudara seiman. Ini agak aneh sebenarnya. Artinya bahwa Tuhan itu juga bisa menguasai seluruh bumi, bisa kasih pertolongan dengan cara apapun juga. Ada pendeta-pendeta pengen membangun gereja juga datangnya dari Pak Haji. Ada juga ini kan dari keponakan begitu ya. Nah itu ya meskipun dokternya galak, ya udahlah. Yang penting awal-awal yang penting ya udahlah jadi kesibukan aja lah. Dan saya pikir luar biasa loh si Ribka ini ya. Artinya anak bisa menyadari keadaan orang tua dan bisa tidak ngoyo untuk kuliah atau apa begitu. Ya udah saya kerja dulu lah begitu loh. Nah artinya itu juga sesuatu yang perlu diapresiasi begitu ya. Kasih setia Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, jadi barometer kasih setia Tuhan apa? Tidak selalu berkat, saudara sekalian. Ya, kalau kita selalu kepada berkat, nanti kita akan kecewa. Pasti kecewa. Waktu kita sehat, oh syukur kepada Tuhan. Artinya Tuhan baik. Waktu sakit, nanti kita akan ngomel sama Tuhan. Makanya Tuhan itu kasihnya adalah tidak cuma dalam bentuk apresiasi berkat-berkat Tuhan, tetapi juga dalam membentuk kita, mendidik kita. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada anak-anak kita, kita pasti omelin dia. Karena untuk kebaikan dia. Pasti waktu dia nggak ngerjain PR atau PS, kita akan omelin dia begitu ya. Karena kita mengasihi. Kepada anak tetangga begitu nggak? Nggak begitu saudara sekalian. Waktu dia nggak belajar, silakan saja, bukan anak saya. Mau lulus nggak lulus, naik nggak naik, silakan saja. Nggak ada urusan sama saya. Tetapi sejauh mana Tuhan mengurusi kita, ya seperti itu, dikasih sebuah seperti cobaan gitu loh. Yang membentuk kita supaya kita kuat. Nah kemarin saya ingatkan kan kepada, yang masih ingat Bu Herma ya, waktu itu tentang video itu. Tentang bagaimana semua orang itu memikul salib yang besar begitu loh. Nah beberapa orang berpikir ini kok berat, mereka lelah gitu ya. Nah ada seorang yang berpikir wah ini salibnya mesti dipotong nih supaya lebih ringan. Akhirnya betul dipotong sisi satu, kemudian bawah, kemudian kiri, kanan, atas, akhirnya jadi salib kecil. Wah dia senang sekali, teman-temannya ketinggalan semuanya. Nah waktu dia sampai di ujung, rupanya dia baru tahu oh ternyata salib yang besar itu difungsikan untuk menjalani sebuah area dari wilayah sini ke wilayah sana gitu. Seperti jembatan seperti itu. Mungkin kita juga akan seperti itu. Dan nantinya kita akan berterima kasih kepada masalah yang datang bahkan silih berganti dalam kehidupan kita. Artinya membawa kita, intinya gini Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan persiapkan itu adalah rumah rohani kita, bukan visi kita. Ya. Nah, saya ulang bahwa nantinya orang-orang yang merasa tidak genap di dalam tubuhnya, nanti waktu kalau dia berkenan di mata Tuhan, waktu tubuh kemuliaan dikasih, itu semuanya normal kok.
nggak ada yang kurang gitu loh dari tubuh kita. Nah, untuk apa gitu? Kalau kita memang semuanya baik-baik tetapi masuk neraka. Mending istilah kata engkau nggak punya mata, kau nggak punya tangan tetapi kau masuk surga. Begitu. Nah, kadang-kadang cara Tuhan memasukkan kita dalam wilayah kerajaan surga adalah mesti ada di pruning dari hidup kita. Dan kita bisa bayangkan lah, waktu orang misalnya gitu ya, yang enak saja lah. Misalnya pangkatnya tinggi, terus kemudian namanya mulia di masyarakat, kemudian gajinya gede, kemudian sehat walafiat, semua fasilitas ada, yang dia pikirkan apa? Jalan-jalan, kemudian pelesiran, begitu ya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa saya butuh Tuhan. Nah, artinya begini, kalau saudara sekalian diizinkan untuk mengalami itu, Tuhan ingin bahwa engkau butuh Tuhan. Itu ya, saya ulang, kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik, Tuhan ingin buktikan, Tuhan ingin tunjukkan, Tuhan ingin ingatkan, supaya engkau harus ingat bahwa engkau butuh Tuhan. Amin. Jadi kebutuhan kita itu seperti rusa yang merindukan air. Nah, gambarannya rusa itu mencari sampai lari ke sana kemari. Ketika dia mendapatkan air, dia langsung terjun dan kemudian minum di situ. Nah, apakah kita merasa butuh akan Tuhan? Nah, pertanyaan kembali. Kalau orang bisa merasa butuh Tuhan, harus ada problema dalam hidupnya. Bahwa saya harus punya penyakit supaya yang namanya Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan itu betul-betul saya rasakan. Amin. Kita sampai nggak punya duit supaya Yesus Sang Penolong itu bisa betul-betul kita rasakan. Yang gini, kita nggak punya duit banyak. Dan kadang-kadang kita juga dapat uang itu nggak pastilah. Kadang-kadang kalau di warung itu kalau ada yang beli ya puji Tuhan. Kalau nggak ada yang beli ya bisa sedikit gitu loh penghasilan. Ya, apalagi musim hujan esnya kan nggak laku gitu ya. 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 Jadi nggak cuma neneknya yang ngeluh, tetapi cucunya bisa ngeluh juga gitu loh. Kenapa hujan nggak berhenti-berhenti? Iya. Iya. Ya, kasih setia Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Yang kedua, kesetiaan Tuhan diberitakan dari generasi ke generasi. Pemazmur berkata, turun-temurun aku hendak memberitakan kesetiaanmu. Artinya kesaksian tentang Tuhan harus diwariskan. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat iman ditanamkan kepada anak dan cucu. Beberapa orang masih punya anak, beberapa orang anak-anaknya udah gede ya. Tetapi ada generasi berikutnya, generasi kedua, ketiga adalah cucu. Kita harus mewariskan iman itu kepada anak cucu kita. Mari jadikan rumah kita menjadi tempat di mana anak-anak mendengar tentang kesetiaan Tuhan melalui kehidupan dan perkataan kita. Kita bersyukur, ibu-ibu sekalian, dan keluarga di sini juga saya tadi membayangkan foto ini. Jadi memang gantung sendiri Pak Sab ini. Nah, akhirnya waktu kita mengunggah foto-foto di 10 tahun lalu, Diamond pun masih kecil banget. Apalagi Sheila ya. Nah, sekarang mereka udah gede-gede dan luar biasa. Dan itu adalah apa ya? Saya melihatnya bahwa luar biasa keluarga Pak Sab ini, yang memang sejak awal ketemu di Bunga Bakung itu dengan pakai motor apa Bu? Itu yang mereka setia dari motor itu. Vision ya, masih ingat itu. Dan kemudian akhirnya Tuhan berkati Pak Sab dengan pertama mobil apa? Avanza ya? Avanza. Nah kemudian yang orange ya. Nah sekarang ditangani oleh Pak Ferry, menjadi berkat juga tadi kan ibu-ibu dibawa ke sini, dan juga sampai yang teras ini. Tetapi kuncinya gini loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Pak Sab ini memang murah hati gitu loh. Dan bahkan sejak mobil-mobil mereka itu juga melayani gitu loh. Bahkan teras ini yang awal yang paling jauh kan ke Lampung waktu itu. Nah saya berpikir,
Ada nggak misalnya seseorang punya mobil dan kemudian bisa memberikan layanan kayak gitu? Belum tentu, ya. Tetapi Pak Sab luar biasa itu. Dan kebetulan juga memang mereka berdua itu seneng traveling juga. Jadi Bu Gina sama Pak Sab itu pacaran juga traveling. Sampai ke Sukabumi juga. Ya. Nah tetapi ya itu tadilah yang artinya dalam perjalanan itu ketika anak-anak sudah besar juga kami juga sebagai gereja Tuhan juga mensyukurilah untuk si Melsa Diamond dan juga Sheila ini. Nggak tahu mereka datang dari mana, tetapi mereka punya suara bagus-bagus. Ya, mereka bagus gitu loh. Dan tadi Melsa sebelum kesini juga rekaman ya tadi Kak ya. Rekaman tadi luar biasa. Jadi inilah yang saya sebut kita semuanya tahu perjalanan ini luar biasa. Nah kalau satu-satu diunggah memang asik gitu loh. Perjalanannya nggak mudah, tetapi bisa gitu loh. Nggak mudah tapi bisa. Oleh karena apa? Tuhan yang memelihara kita. Puji Tuhan. Dan itu adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. Mari jadikan rumah kita menjadi tempat di mana anak-anak mendengar tentang kesetiaan Tuhan melalui kehidupan dan perkataan kita. Dan kita melihat bagaimana supaya di dalam keluarga itu kalau anak-anak masih bisa ngumpul, kalau anak kami, apalagi si Yapet sudah susah untuk bisa kumpul karena dia punya kerjaan sendiri dan nggak bisa gitu ya. Tetapi keluarga Pak Sab masih bisa. Yang lain juga yang punya anak-anak kecil kayaknya Ini selalu di anak bibi. oh gitu ya. Puji Tuhan. Jadi artinya ada komunikasi rohani gitu loh. Jadi tanamkan itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan ya kasih firman Tuhan itu berulang-ulang gitu loh. Bahkan waktu keluar masuk itu sampai ditaruh di ambang gitu. Artinya semuanya mengandung rohani gitu loh. Kalau setelah lagu-lagu juga lagu-lagu yang rohani misalnya. Dan juga di gadget anak-anak itu kalau ada asupan rohaninya gitu loh. Nah sekarang juga di TikTok itu juga para hamba Tuhan juga sering ada di situ nongol gitu ya. Nah kita berharap supaya anak-anak tuh pokoknya gini lah. Kalau kata orang Jawa itu sampai lambe minerin gitu. Meniren. Artinya sampai kita itu berbusa-busa lah ngomong. Sampai anak itu bosen-bosen. Nah waktu anak-anak mulai mengatakan ini ngomongnya itu melulu. Saya percaya bahwa sampai dia dewasa itu akan diingat. Amin. Jadi perkatakan aja kalau benar. Ini kan bukan gosip. Katakan yang baik gitu, yang benar. Sampai dia itu sampai bosen-bosen dengerin kita nggak apa-apa. Yang penting mereka masih dididik, dikasih pendengaran yang baik untuk kebenaran. Nah, suatu saat mereka akan melihat itu, mendengar itu, dan mengingat itu. Yang ketiga, keluarga yang mengingat kasih setia Tuhan akan kuat. Amin. Keluarga yang mengingat kasih setia Tuhan akan kuat. Kuatnya apa? Ya waktu kita mulai ingin ada terancam dengan berantem yang lebih lebar, lebih panjang lagi, sampai ada hampir kata-kata pengen cerai dan sebagainya. Akhirnya kita mengingat bahwa ada foto-foto waktu pacaran. Ini loh, saya dapetin kamu susah banget gitu loh. Sama, susah banget gitu. Jadi artinya dengan begitu, kenapa hal yang kecil saja membuat kita mesti runtuh retak begitu loh. Nah itu kita mengingat kasih setia seperti itu, akhirnya utuh kembali. Ya. Dan tips-tips dalam rumah tangga akan banyak sekalian. Itu panjang sekali. Bagaimana istri terhadap suami, suami terhadap istri itu ada. Dan itu panjang. Istilah kata yang kesimpulannya itu artinya bagaimana kita tidak mencetuskan atau memutuskan sesuatu di saat masih genting, di saat masih emosi. Itu. Pokoknya tahan dulu deh. Aduh, udah meluap gitu loh, pengen apa gitu ya. Mending kita diem dulu. Nah, Pak Sab pernah cerita kalau sudah begitu mending ke gunung. Pak De mau ke gunung, Pak Ferry. Ke gunung. Ya. Ya. Ya akhirnya iya. Akhirnya nanti ketahuan itu bapak-bapak lagi mancing, itu pasti lagi nggak enak tuh di rumah tangganya. Tapi gini loh, saya pikir itu memang hal sepele, tapi kadang-kadang juga
kalau orang di rumah terus atau apalagi di kamar terus ya, itu kan buntu ya. Nah waktu keluar itu seger loh rasanya, apalagi di tepi sawah sambil ngopi, sambil mancing mesti dapat ya. Itu jadi fresh gitu loh. Nah kalau anak-anak muda sekarang ya ke mall, ke ITC gitu ya. Pak Abu ke Bogor ya Pak. Itu kan jadi fresh. Loh, kita tuh maklum loh dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Itu kebutuhan jiwa kita. Kita kan tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita udah dicekokin luar biasa. Tubuh kita sedang untuk membuat kita itu sehat. Nah sekarang jiwa kita. Kalau misalnya kita di kantor diomelin, ya kasih lah ya. Nyampe rumah juga diomelin lagi, sama istri diomelin lagi, sama anak-anak juga diomelin. Oh puyeng di sininya. Jadi pusing gitu ya. Nah akhirnya kadang-kadang memang ada kegiatan itu lumayan ya. Ketika ada kegiatan itu membuat kita bisa fokusnya bisa terarah kepada kesibukan itu. Tidak memikirkan yang tidak-tidak. Saya teringat dengan keadaan Daud. Daud itu jatuh dalam dosa ketika apa? Ketika dia leha-leha. Orang lagi berperang. Dia ada di sotoh istana. Akhirnya melihat yang tidak-tidak begitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita sibuk itu juga menyehatkan kita. Jadi maklum ibu-ibu ya, kalau misalnya bapak-bapak misalnya mau touring, tapi jangan lama-lama lah. Ya, biarin saja lah supaya mereka sehat, supaya mereka bisa fresh gitu ya. Amin ya Pak Sam ya. Amin. Tanpa perahu kita, Pak. Besok ke Bogor ya Pak. Ya, iya. Nah karena sebenarnya simpel loh, membuat kita bahagia itu simpel ya. Kadang-kadang yang kecil-kecil aja lah. Ya betul, ketika keluar rumah itu kadang-kadang ada aja yang lucu. Yang kita bisa buat ketawa. Ada ayam misalnya dia udah lari ke sana, kemudian balik lagi, itu juga lucu itu. Nah itu di rumah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Iya kan? Jadi macem-macem gitu di luar itu. Banyak perkara yang membuat kita, oh iya ya jadi lucu gitu loh. Nah kadang-kadang kalau kami di rumah kan ya nggak banyak acara, akhirnya yang membuat lucu-lucu ya udah saya lihat lapor Pak aja. Saya lihat itu kan ya sebenarnya humor aja kan, nggak serius gitu loh. Nah saya bersyukur bahwa tampilan mereka itu kelihatan humor nih, nggak seriusnya. Jadi ya udah cekakaan berdua sama istri melihat itu. Terus terakhir juga melihat keluarga happy itu. Ternyata ada keluarga Bataknya, ada keluarga Jawanya juga. Cuma Jawanya yang biasa. Tetapi Bataknya yang saya ikuti itu logatnya itu luar biasa. Ya, medok Batak gitu loh. Nah, bagus itu ya. Artinya bagusnya buat saya keluarga happy itu bukan berantemnya. Karena apapun itu ya Pak Syaf ya, pasti berantem suami istri itu ya. Tetapi untungnya itu langsung selesai. Nggak lama gitu loh. Kemudian episode selanjutnya gitu loh. Nah buat saya kayak nonton kartun aja. Kartun itu membuat saya nggak masuk ke jiwa. Karena kartun waktu dia ditabrak mobil, kan penyek tuh gepeng. Ntar balik lagi. Ya nggak ada hantu kartun. Ya membuat saya sejahtera aja lah. Saat kita bersama-sama memuji Tuhan dan bersaksi dalam keluarga, kita sedang membangun rumah tangga di atas batu yang teguh. Saat kita bersama-sama memuji Tuhan dan bersaksi dalam keluarga, kita sedang membangun rumah tangga di atas batu yang teguh. Nah kalau keluarga yang bisa ngobrol masing-masing, nanti kasih itu aja Pak, misalnya dari Melsa apa yang kamu rasakan hari ini, berkat Tuhan apa saja gitu, suruh bersaksi. Kemudian Damon apa, kemudian Sheila apa, kemudian istriku yang tercinta apa ini kesaksiannya seharian ini. Oh puji Tuhan. Jadi gitu ya. Jadi membuat anak, oh iya ya, yang namanya ketinggalan pensil pun itu juga satu berkat Tuhan. Kenapa begitu ya? Jadi dia bisa menelaah bagaimana cinta Tuhan itu. Artinya sejak kamu ketinggalan pensil itu membuat kamu jadi rajin. Jadi nggak ketinggalan lagi. Coba nggak pernah ketinggalan. Nah bisa dibayangkan ketika seorang sudah pelupa. Nah saya punya tips dari pendeta senior saya begini. Kit, kalau kamu mau bepergian, tolong kasih kira-kira 5 menit. Ini yang kerja-kerja boleh ya. Apalagi yang mau ke bandara nih. 5 menit coba pikirkan dari A sampai Z.
apa yang kiranya ketinggalan, dompet diperiksa. Ini dompetku kemarin kan ada 50.000. Apakah masih kok nggak ada mah? Mana ini 50? Diambil istri misalnya begitu ya. Nah begitu sampai paspor diliatin semuanya. Kemudian mau ke kecamatan misalnya ngurus apa, ini udah belum, kakaknya udah belum, kemudian KTP udah belum, terus kemudian ini versi yang aslinya sudah atau belum gitu. Dipikirin sampai betul-betul oke semuanya. Nah baru kalau naik motor ya sudah starter motor, kemudian dilihat apakah sudah pakai sepatu atau belum. Kadang kan lupa ya pakai sendal gitu, padahal ke kantor kecamatan nggak boleh begitu ya. Akhirnya semuanya, terus kemudian biasanya kan hujan nih, udah ada jas hujan atau belum, udah ada helm atau belum, nah begitu ya. Nah dengan 5 menit sampai 10 menit, semoga nggak mudah lupa gitu loh. Betul ya? Nah, ya itu. Nah kadang-kadang HP juga bisa ketinggalan. Iya. Nah kadang-kadang HP bisa ketinggalan, akhirnya bisa miss call. Nah yang setelah miss call ternyata di silent, nggak ada geternya lagi. Waduh dicari juga susah gitu ya. Nah jadi tipsnya dikasih waktu lah supaya kita itu duduk semuanya. Kalau misalnya keluarga pasar banyak atau teman-teman semuanya banyak, coba dari kamu ada yang ketinggalan nggak? Periksa semuanya. Charger ketinggalan nggak? Pak pinjam sama Pak Gem terus. Misalnya gitu ya. Jangan sampai lupa gitu loh. Enggak cuma mereka. Keponakan saya juga suka ketinggalan. Jadi aman kalian. Nah setelah itu diperiksa semuanya, oke ada semuanya, oke siap. Ya udah kita berangkat ya. Nggak ada yang ketinggalan lagi, oke. Yuk hari ini kalian pelayanan main tamborin. Ada yang tertinggal nggak di rumah ini sepatunya atau apanya gitu. Siap semuanya, oke siap. Oke sekarang berangkat dalam nama Yesus kita berangkat. Udah selesai. Gitu ya. Ajak anak-anak atau anggota keluarga menceritakan satu hal yang mereka syukuri hari ini. Tadi saya bilang, ingatkan satu sama lain bahwa Tuhan setia dan kasih-Nya tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita sudah selesai. Ya, puji Tuhan kita akan bersyukur. Kita mendoakan terus. Kita mendoakan yang sakit-sakit. Ya, kita akan doakan nanti supaya